kita pada kesempatan ini adalah akan pembahasan topik, yaitu kita berbicara seputar bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan segala sesuatu itu sia-sia, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air, menciptakan air atau menciptakan tanah atau bumi ini. Salah satu fungsinya adalah sebagai media atau alat untuk bersuci. Secara bahasa, bersuci artinya adalah membersihkan diri dari kotoran, baik kotoran itu bersifat fisik maupun yang bersifat maknawi yang tidak terlihat, yang terindra seperti najis ataupun yang tidak bisa terindra dan tidak bisa terlihat ataupun disentuh seperti kotoran-kotoran jiwa ataupun hati manusia. Adapun taharah, bersuci menurut pengertian syariat adalah merupakan sesuatu perbuatan tertentu yang memenuhi keabsahan suatu sholat atau ibadah yang lainnya, seperti berwudu, mandi, menghilangkan najis yang melekat pada pakaian, badan maupun tempat yang akan digunakan. Jemaah Allah muliakan, para ulama telah membagi air yang kita gunakan sebagai media untuk bersuci itu ke dalam 4 klasifikasi air yang ditinjau dari keabsahan atau ketidakabsahan menggunakan media air sebagai media untuk bersuci. Yang pertama adalah yang dikenal dengan istilah at-thahir dan mutahhir, yaitu air yang suci dan mensucikan. Apakah yang maksud dengan air yang suci dan mensucikan? Yaitu air mutlak, air yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan dengan sifatnya yang asli. Air mutlak, ya, ini kemudian bentuknya ada 7, ya. Air turun dari langit atau air hujan, kemudian air sumur, air sungai, air laut, air embun, air salju, ya, dan mata air yang telah disebut dengan air mutlak. Dinamakan air mutlak karena belum bercampur dengan benda tertentu yang mengubah maknanya tidak lagi menjadi air mutlak, tetapi disebut dengan istilah yang lain. Seperti misalnya air mutlak kemudian kita campur dengan sesuatu yang sifatnya suci seperti teh, kopi, susu, maka kita sebut dengan sebutan susu atau teh atau kopi. Tidak lagi kita katakan air, tetapi kopi. Ya, ambilkan kopi, maksudnya adalah air yang sudah dicampur dengan kopi dan gula. Ambilkan, buatkan teh. Buatkan teh itu bukan menanam pohon teh, tetapi membuat minuman teh. Buatkan susu, ya, bukan mengenai sapi susu atau susu kambing, tapi mencampur air mutlak dengan susu, sehingga istilah air tidak lagi disebut, tapi disebut dengan istilah yang bercampur dengan benda suci tersebut. Adapun yang kedua adalah at-thahir al-mutahhir al-makruh, yaitu air suci tetapi tidak dapat dipakai karena makruh. Air suci dan mensucikan. Kalau yang pertama tadi air suci mensucikan, yang kedua ini air suci mensucikan tapi hukum memakainya adalah makruh. Nah, makruh ini karena apa? Karena terjemur dengan atau terjemur dengan sinar matahari, kan? Dengan suhu tertentu, dengan sinar matahari dengan suhu panas tertentu, ya. Syaratnya ada 3.
dikatakan air itu makruh digunakan untuk bersuci. Yang pertama syaratnya adalah air itu berada di sebuah wilayah ataupun kawasan yang suhunya sangat panas, bukan berada di satu tempat kawasan yang tropis kayak di negeri kita ini. Contoh misalkan di kawasan Timur Tengah ya, di Irak, Kuwait, ya, Mesir, Saudi, Yaman, panas-panas semua. Nah, itu mungkin 30 derajat Celcius ke atas. Kalau di desa ini, insya Allah tidak panas, kecuali musim kemarau. Sekarang ini kita lagi kepanasan dari kemarin, udah nggak turun hujan lagi. Jadi di dalam rumah itu keringat, begitu keluar kamar mandi, cek keringat lagi, padahal nggak olahraga ya. Nah, ini sekarang alhamdulillah ada katanya rekayasa, ya, canggih sekarang. Kemudian yang kedua syarat dikatakan makruh adalah air tersebut tertampung dalam sebuah bejana selain yang terbuat dari emas maupun perak, tetapi dalam sebuah bejana atau wadah besi atau tembaga yang dapat dibentuk dengan palu, dapat dicetak. Ya. Kalau misalnya tidak bisa dicetak atau dibentuk, kemudian pecah, maka tidak masalah kita menampung air di bejana yang seperti itu dan kita gunakan untuk berkohor atau bersuci. Ya, seperti misalnya, yaitu kita menampung air di ember. Nah, itu meskipun terjemur matahari, tidak masalah kita menggunakan air tersebut. Kita menampung air hujan dalam ember, lalu setelah itu musim kemarau seperti sekarang, kita gunakan tidak masalah, karena kita menampungnya bukan di sebuah wadah besi atau tembaga atau logam besi ya, yang bisa dibentuk ataupun bisa dicetak ya. Atau kita menampungnya dalam sebuah wadah akuarium dari kaca, itu kan pada apa dibentuk tuh. Coba aja palu, akan bentuk kayak gelas, pasti pecah ya. Jadi nggak masalah kita menggunakan air yang tertampung dalam wadah yang tidak bisa dibentuk atau dicetak untuk digunakan berwudu ataupun mandi junub ataupun membersihkan najis. Nah, kemudian adalah syaratnya yang ketiga adalah air yang tertampung dalam wadah logam besi ya, itu berpotensi dapat menimbulkan penyakit kulit. Nah, karena mungkin setelah diteliti ya, mungkin ketika air itu tertahan dalam bejana yang terjemur sinar matahari dalam beberapa hari, bisa menimbulkan sesuatu yang tampak di permukaan air itu yang tidak aman. Ya mungkin apa ya, kayak melukur-lukur gitu ya. Air itu berpotensi bisa menimbulkan penyakit kulit. Itulah sebabnya dikatakan thahir muthahhir makruh. Suci mensucikan tetapi hukumnya makruh. Enggak sampai haram, tetapi ketika dipakai hukumnya adalah makruh karena bisa membahayakan kulit kita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menukil dari perkataan Umar bin Khattab bahwasanya karena yaqra' al-Fisabi, Umar bin Khattab menghukumi makruh menggunakan air yang terjemur matahari itu untuk mandi. Wa qala, dan beliau mengatakan la akrah al-ma' al-musyammas illa min jihati tib. Aku tidak membenci air yang terjemur matahari kecuali karena lantaran alasan medis, alasan kesehatan. Kalau seandainya aman, tak ada masalah. Terbawa An-Nawawi al-Baras, riwayat lain menyebutkan air yang terjemur matahari itu bisa menimbulkan penyakit baras kulit. Kemudian yang ketiga, yang memuliakan klasifikasi yang ketiga adalah at-tahir wa al-tahir. Airnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Tapi sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan air yang suci. Air yang tahir atau yang suci ini adalah air yang suci pada dirinya sendiri.
Artinya bisa dipakai selain untuk ibadah wudhu, mandi junub atau menghilangkan najis. Tetapi dipakai untuk kebutuhan kayak misalnya kita mencuci atau membersihkan perabotan dapur kita, itu tidak masalah. Tetapi manakala tidak ada ya kualifikasi yang mutahhir mensucikan, maka jangan kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi junub. Hanya sebatas membersihkan perabotan dapur atau rumah tangga kita yang lain. Adapun yang ketiga ini suci tapi tidak dapat mensucikan, itu terbagi ke dalam dua klasifikasi. Yang pertama adalah al-ma' al-qalil al-musta'mal, air yang volumenya sedikit dan bekas, ya, itu air bekas, air second. Mungkin bekas wudu orang tua kita atau keluarga kita yang kemudian tertampung dalam sebuah ember bersih, ya, bersih, tapi sudah bekas wudu, ya, bekas wudu. Kita tampung mungkin dengan maksud untuk mencuci piring atau dapur yang lain, ya. Maka meskipun terlihat bersih, itu air suci bersih memang bisa dipakai untuk mencuci piring, tapi tidak bisa sah atau absah digunakan berwudu. Kenapa? Karena mustamal, ya, yaitu airnya tidak lagi steril, air second, air bekas wudu nggak bisa steril. Karena air itu akan steril manakala belum dipakai atau dalam jumlah volume yang sangat banyak. Seperti ini air steril. Nah, manakala kita berwudu, kemudian kita tampung, lalu kita pakai berwudu, maka wudu itu tidak bisa dipakai untuk sholat, ya. Tidak bisa dipakai untuk sholat. Dalilnya adalah dia suci, ya. Dari al-ma' musta'mal, air yang terpakai ini suci berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW menjengukku dalam kondisi aku sedang sakit. Kemudian aku dalam keadaan tidak menyadarkan diri, kemudian beliau berwudu dan menuangkan bekas wudunya ke badan. Jadi ini sahabat yang bernama Jabir ini sakit sama Rasulullah, beliau berwudu, kemudian beliau memercikkan bekas air wudunya ke sahabat Jabir bin Abdullah, menunjukkan bahwasanya meskipun tidak bisa dipakai wudu, tapi suci, ya, bisa digunakan untuk kebutuhan selain wudu tadi. Kemudian yang kedua, dalil yang menunjukkan bahwasanya air itu musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci adalah hadis Muslim. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yaghtasil ahadukum bil ma'i daim." Jangan ada seorang dari kamu yang mandi di air yang tergenang, air yang tergenang. Jadi Nabi SAW melarang untuk mandi di air yang tergenang dalam kondisi junub. Tapi kalau misalkan kita mandinya mandi biasa, mandi normal, ya, nggak ada masalah. Tapi yang beliau larang ini bagi orang yang junub lalu kemudian mandi di air yang tergenang, maka hukumnya binasa. Sehingga para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana caranya?" Kata Hurairah, "Yatana walu tanabulan." Yaitu dia mengambil, menciduk air tersebut, ya, menggunakan gayung. Dan ini hukumnya sama dengan hukum berwudu, ya, karena sama-sama berfungsi untuk mengangkat hadas, ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, ya, klasifikasi yang kedua dari air yang suci namun tidak dapat mensucikan. Tadi yang pertama adalah air musta'mal, yaitu air bekas wudu orang lain. Yang kedua adalah air mutlak tetapi bercampur dengan benda suci. Tadi yang sempat kita singgung awal, ya. Airnya mutlak seperti ini, tetapi dia bercampur dengan benda suci, ya. Nah, yang tidak dapat dipisahkan karena sudah larut, ya, bercampur dengan air tersebut. Fataghayyara, sehingga mengubah warnanya, ya, jadi tidak lagi jernih atau bening seperti ini, tapi mengubah warna itu karena sebab masuknya benda suci. Seperti misalkan bercampur dengan susu, ya, atau dengan madu, atau bercampur dengan sirup, atau air kelapa, ya. Air kelapa banyak, satu drum untuk berbuka
buka puasa 1.000 orang. Nah itu kan merubah warna air mutlak menjadi warna air kelapa. Maka di saat itu tidak lagi dinamakan air mutlak. Ya. Kenapa? Lam ya'ud yutlaq alaihi ismul ma' al-mutlaq. Ya. Tidak lagi pantas layak dikatakan sebagai air mutlak seperti air teh dan yang sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan namun mampu dipakai. Dan yang ketiga adalah ya, air yang suci, ya, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air musta'mal. Yang kedua adalah air yang bercampur dengan benda atau sesuatu yang suci. Dan yang keempat adalah air yang terkena najis, yaitu al-ma' al-mutanajjis. Bukan air najis ya, tetapi air yang terkena najis. Ada air lalu kemasukan benda najis ya. Maka ini ada dua. Yang pertama adalah masuknya ke dalam air yang ukurannya banyak ya. Masuknya ke dalam air yang ukuran air tersebut banyak. Banyaknya gimana? Tentu diukur dengan ukuran tinggi ya. Bukan diukur dengan ukuran manusia ya. Ukuran manusia banyak itu relatif ya. Belum tentu banyak kemudian tetap suci, ataupun sebaliknya dikatakan banyak kemudian dianggap tidak suci ya. Relatif, jadi tergantung. Tapi ukurannya adalah tinggi, yaitu kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW untuk mengukur banyak atau sedikitnya air yang terjatuh benda najis. Yaitu apa? Yaitu air tersebut dikatakan banyak manakala jumlahnya ukurannya 20 atau lebih. 20 ataupun lebih ya. 20 itu ukurannya apa? 20 itu ukurannya kurang lebih ya. Satu hasannya berapa? Ini hasannya sekitar 70 cm ada atau setengah meter, mungkin lebih dari setengah meter ya. Tergantung panjang kita ini kan. Kalau orang Arab panjang gitu. Mungkin sekitar 1 meter anggaplah ya. 1 meter lebar, 1 meter panjang, 1 meter kedalaman. Nah kalau udah 1 meter itu lebih dari 1 pulau. Sehingga apabila ada benda najis jatuh ke dalamnya, itu manakala tidak mengubah warnanya, baunya, maka air tersebut tetap suci. Air tersebut tetap suci berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya. Beliau kata Abdullah bin Umar, aku telah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang berada di tanah lapang. Ya. Kemudian air tersebut dikonsumsi atau diminum oleh hewan-hewan yang ada di daerah itu. Kata beliau, bila kan dan makulate dalam yakni khabath. Apabila air itu dua pulang, maka tidak bisa dipengaruhi oleh benda najis. Ini adalah kalau banyak dua pulang, meskipun bekas minum binatang-binatang mungkin yang najis mungkin ya, kayak babi ya, itu tidak mengapa kita gunakan untuk berwudu gitu ya. Nah, karena apa? Karena dikatakan di sini ya, dalam yakni khabath, tidak mengandung atau tidak terkena najis. Nah sehingga dari hadis ini dipahami bahwasanya apabila air kurang daripada 2 bulan, maka ya langsung seketika najis meskipun tidak mengubah warna ataupun baunya. Tapi kalau misalkan 2 bulan atau lebih, maka kita lihat kalau dia tidak mengubah warna atau bau, maka bisa dipakai untuk berwudu atau mandi junub dan menggunakan najis. Tapi manakala merubah salah satu, apakah itu warna ataupun bau, maka najis airnya. Kemudian kami Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nah ini seputar air. Kemudian kita masuk ke dalam masalah wudu ya. Masalah wudu. Yang pertama adalah kemudian Allah menyatakan wudu salah satu ataupun syarat sah sholat. Anggaplah kita mau sholat, kita harus berwudu.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga kedua mata kaki. Nah, ini part wudu yang pertama adalah niat. Ya. Jadi niat ini sesuatu keinginan yang sebelum kita melakukan suatu perbuatan disebut dengan niat. Al-azmu ala fi'li syai', keinginan untuk melakukan sesuatu disebut dengan niat. Sehingga niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati. Lalu kapan kita berniat berwudu? Berniat berwudu adalah pada saat kita membasuh wajah kita, yaitu anggota wudu pertama yang disebutkan Allah di ayat tadi ya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Mungkin kita bertanya, apa hikmahnya kita berniat pada saat membasuh wajah kita? Kenapa enggak sebelumnya? Karena dikatakan di sini, ya ibadatul amal idza kuntum, kalau kamu mau sholat ya niat. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Artinya ketika basuh wajah, disitulah kita berniat untuk mengangkat hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, kita niatkan dalam hati kita saat kita membasuh anggota wudu yang pertama itu wajah. Kemudian menunjukkan bahwasanya kesungguhan bahwa kita itu akan ibadah, akan melaksanakan ibadah sholat, sehingga harus sungguh-sungguh untuk menyempurnakan diri kita ya, karena kita akan mengerjakan ibadah besar sholat, sehingga betul-betul istilahnya tidak ada jeda antara setelah niat dengan kita berwudu yang kemudian jeda yang dirusak ataupun yang pembicaraan yang tidak terkait ya, yang kita perlu bisa lebih fokus. Kemudian yang kedua, rukun wudu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah. Mana batasan disebut wajah? Min batasya, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut di kepala kita ila asfalil dhaqan, sampai ke bawah dagu kita ini. Dari memanjang dari atas sampai ke bawah dagu, kemudian lebarnya dari telinga ke telinga berikutnya. Ini adalah batasan-batasan wajah. Kemudian pada wajah kita yang wajib terkena air wudu adalah meliputi yaitu hajib, yaitu alis kita ini. Kemudian syarib, yaitu jenggot kumis. Jadi yang kumis ini wajib kena ini. Ya. Kalau kumis yang panjang nggak bisa masuk ke bisa masuk ke dalam bibir mulut ya. Kalau kumis yang panjang ya. Jadi harus mengenai kumisnya. Kemudian lihya, yaitu jenggot. Nah, sehingga nanti di antara sunnah wudu adalah menyela-nyela jenggot kita. Kalau jenggotnya lebat ya. Lebat ya. Kalau nggak lebat ya nggak perlu disela-sela ya. Cukup insyaallah basah ya. Wa batinan ya, zahir batinan. Lihatlah menjadi wajib ya. Yaitu betul-betul kita sungguh-sungguh untuk membasuh wajah kita, kecuali ya yaitu jenggot yang lebat. Jenggot yang lebat yang mungkin akan sulit kita untuk mencapai bagian kulit ya. Secara detail itu susah ya. Maka kita menyela-nyelanya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan bersamaan dengan dua siku ya. Dua siku. Berdasarkan kepada hadis Muslim dari Abu Hurairah, "Ana tawaddaa fa ghasala wajhahu fa asbagha wudu." Bahwasanya beliau Abu Hurairah berwudu kemudian membasuh wajahnya, menyempurnakan wudunya, kemudian membasuh tangannya sehingga sampai ke mana nih? Bisek ya, sampai ke bisek. Kemudian tangan kirinya kemudian juga sampai ke bagian bisek atasnya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai ke pertengahan betis.
kemudian membasuh kaki kirinya sampai ke pertengahan betis, kemudian mengatakan hakadha ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah aku menyaksikan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah yang langsung melihat bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membasuh kaki itu sampai betis ya. Nanti kita jelaskan kenapa demikian. Nah kemudian kata para ulama, yajib ta'lim menjadi syarah apa syarah bermusab. Pada saat kita membasuh, yang namanya membasuh ini berbeda dengan mengusap ya. Jadi khusus untuk basuhan ini wajib meratakan air ke seluruh kulit ya, ke seluruh kulit kita ini. Ya. Kalau karena terdapat wasah, seandainya ada kotoran di kukunya ya, yang nak usulma sehingga menghalangi masuknya air atau khatam ataupun kita menggunakan cincin ya, dalam yasih maka wudunya tidak sah. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan cincin, apalagi kadang lagi dibuka, dilepas ya, atau apalagi yang kukunya kotor banget ya, itu air nggak bisa masuk, maka wudunya selama di wudu nggak pernah sah. Berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan, kami kembali bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Hatta idza kunna bi ma'i thariq, sehingga tatkala kami menemukan air di jalan, kami bersegera. Ada suatu kaum yang bersegera untuk sholat asar. Mereka pun wudu terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga tatkala kami menemui mereka, kami melihat kaki tumit mereka dalam keadaan kering, tidak terkena air. Lalu Rasulullah mengatakan, wa idul aqab min an-nar asbiqul wudu ya. Kecelakaanlah untuk tumit-tumit yang tidak terkena air itu akan mendapatkan api neraka. Sempurnakanlah wudu kalian. Jadi ini kalau misalkan ada bagian yang wajib terkena wudu kemudian kering ya, luput daripada basuhan, maka ini ada ancamannya ya. Ada ancamannya, celakalah bagi tumit-tumit atau mata kaki yang tidak terkena air. Kemudian berdasarkan hadis Muslim, hukum membasuh sangat berbeda dengan mengusap ya. Ini basuhnya harus terkena kulit kita. Bosnya ada seorang berwudu, kemudian dia meninggalkan bagian kecil di kakinya, bagian kecil di kakinya itu. Pak Muhammad Nabi SAW melihat Al-Qala, maka beliau mengatakan kepada orang ini, irji fa'asin itu, kembalilah dan perbaiki lagi wudu. Jadi Rasulullah perintahkan untuk mengulang lagi wudunya, karena ada bagian kecil di kakinya yang tidak terkena basuhan air wudu, sehingga Rasulullah memerintahkannya untuk mengulangi wudunya. Orang jahat sama sholat, dia pun kembali mengulangi wudunya dan sholat. Ya. Hadis ini menunjukkan kedua hadis ini bahwasanya wudu itu tidak sah apabila ada tersisa bagian yang sekecil apapun dari anggota wudu yang wajib dibasuh. Ya. Apabila tidak terkena basuhan, maka wudunya tidak sah. Kemudian yang keempat, hukum wudu adalah mengusap sebagian kepala. Jadi sebagian kepala ini sudah cukup dikatakan wudunya sah ya, meskipun sebagian kecil ya. Nanti kalau misalkan mengusap seluruh bagian kepala itu jatuhnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun ya. Nah, kemudian dikatakan walau syaratan madamat fi hududi ras. Ya meskipun satu helai rambut sepanjang itu adalah posisinya ada di kepala ya, maka itu sudah sah. Firman Allah, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Ternyata apa kata para ulama? Walau Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah tawadda wa masa min nasiyati wa ala amamati. Hadis Muslim. Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berwudu, kemudian beliau mengusap bin nasiyatihi, yaitu ubun-ubunnya, wa ala wa amamatihi, dan juga mengusap sorbannya. Jadi Rasulullah pada saat itu menggunakan sorban, beliau mengusap bagian atas sorbannya dan mengenai sedikit ubun-ubunnya selesai. Ya, jadi
Jadi ini menunjukkan kalau kita pakai sorban tak perlu lepas, cukup begitu mudahnya Islam. Bagian atas sebelum kita usap, kemudian kalau mau sempurna lagi ambil sedikit bagian ujung selesai. Menunjukkan bahwasanya meskipun satu helai rambut yang terkena sudah sah, sudah sah. Kenapa? Karena Allah mengatakan birusikum, sebagian kepala kalian, usap sebagian kecil juga nggak apa, ataupun sebagian 50% titik-titik nggak apa-apa, atau 2/3 kepala kita, itu semua adalah jatuhnya kepada sunnah. Kemudian adalah walau basala ra'sahu ba'dahu al-mustajaz. Andai kata dia membasuh kepalanya atau sebagian kepalanya dibasuh sebagai pengganti dari mengusap, maka boleh. Ya, misalkan kita basuh boleh, kita tuangkan di satu tapak tangan ini, basuh mandi gitu, boleh. Atau seluruhnya atau sebagainya boleh. Atau kita bagi, sebagian dibasuhi, sebagian diusap, boleh. Ya, jadi sebagian kita tetesin, basuh, atau kita usap. Mengusap itu berarti air yang menempel di telapak tangan kita ini, itu yang kita gunakan, itu namanya mengusap. Tapi kalau mengairi itu disebut dengan ghuslun, yaitu membasuh. Ya. Jadi kita boleh membasuh sebagiannya atau keseluruhannya boleh. Nah kemudian yang kelima rukun wudu adalah ghuslul rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki berikut dengan kedua mata kaki. Berdasarkan firman Allah yang tadi, ya, sini ada keterangan, wajib ta'mim rijlain bil ghusl, wajib meratakan air ke semua kedua kaki, ya, dengan membasuh keduanya, biasalah lupa ma'lumah walau model kufri, sehingga tidak ada yang tersisa, ya, tidak ada yang tersisa meskipun seukuran kuku. Jadi meskipun harus betul-betul pastikan basah, ya, tidak ada yang tertinggal, ya, meskipun kecil. Autak tasya'arin, lima marah fikus, ya, dan sebagaimana hadis tentang yang tadi yang sudah lewat. Ya. Kemudian tertib setelah itu, nah adapun sunnah-sunnahnya, ya, yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi tawakkul bismillah ini perintah. Tapi perintah itu maksudnya jangan dipahami wajib, ya. Jadi tidak setiap perintah itu hukumnya wajib. Ada perintah dalam Al-Quran hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi misalkan perintah untuk menghadirkan saksi dalam transaksi jual beli. Wa idza tabaya'tum wa ashhadu idza tabaya'tum. Al-Baqarah 82. Hadirkan saksi apabila melakukan transaksi jual beli. Apalagi kalau hutang, kan disebutkan ayat yang terpanjang di Al-Quran surah Al-Baqarah 282 tentang hutang, tentang jual beli. Jadi di situ dikatakan wa ashhadu idza tabaya'tum. Meskipun adalah perintah, redaksinya, narasinya itu perintah, tapi hukumnya adalah sunnah. Para ulama menyebutkan demikian. Ya. Jadi bismillah, kata Rasulullah SAW, tawakkul bismillah. Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Ya. Kemudian kata Anas, ra'aitul ma' yakunu min baini asabihi hatta tawakkau min indi akhirihim. Aku melihat air itu memancar di antara jari-jari Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu salah satu mukjizatnya apa? Yaitu memancarnya air dari jari Nabi SAW, sehingga para sahabat itu berwudu dan semuanya kebagian, ya, dari yang pertama sampai orang yang terakhir kebagian semua. Padahal pada musim nggak ada air, musim lagi kemarau. Ini satu mukjizat Nabi SAW. Kemudian yang kedua sunnah adalah ghuslul kaffain salasan, yaitu disunahkan, dianjurkan membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebelum kita masuk ke dalam janab atau sebelum kita berwudu di keran, ya. Kita ini tetap punya sunnah meskipun tidak dimasukkan secara awal dulu menciduk, ya, air itu ditampung dalam sebuah wadah. Sekarang ini dialirkan di keran-keran, tetap hukumnya sunnah kita membasuh kedua telapak tangan kita. Berdasarkan hadis Bukhari Muslim, ya, dari Abdullah bin Zaid, waqad su'ila an wudu'in Nabi. Beliau ini ditanya tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dia pun meminta untuk dibawakan seember air. Dia pun berwudu, ya, mencontohkan untuk mereka wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ala yadihi minat tur, dia pun menuangkan dari ember tersebut air ke tangannya. Wala sayyidu thalatha, beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu memasukkannya ke dalam bejana. Jadi yang dimaksud dengan musta'mal kan kita berwudu langsung dari ember atau dari wadah. Tetapi bekas wudu kita ini ditampung lalu digunakan kembali untuk wudu. Tapi kalau kita langsung wudu pakai ember tidak masalah, dengan syarat apa? Anjurannya kita lakukan itu membasuh terlebih dahulu kedua telapak tangan kita. Kenapa kita dianjurkan untuk membasuh kedua telapak tangan kita? Karena berdasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih, bahwasanya ya, idza staiqadha ahadukum fala yaqbis yadahu hatta yaghsilhu. Apabila kamu terbangun dari tidurmu, maka jangan langsung mencelupkan tangannya ke wadah bejana sebelum dia mencucinya sebanyak 3 kali. Jadi anjuran seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan siwak. Menggunakan siwak ini adalah sunnah. Jadi siwak itu bukan pengganti dari pasta gigi, tapi memang betul-betul sunnah. Ya. Betul-betul ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dikatakan, andaikan aku tidak khawatir memberatkan umatku, bisa diperintahkan mereka menggunakan siwak setiap berwudu. Ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah berkumur-kumur, beristinsaq dengan tangan kanan dan beristinsaq dengan tangan kiri. Ya. Berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya dia berkumur-kumur, beristinsaq dan beristinsaq sebanyak 3 kali. Ya. Satu cidukan, yasasik min ghurfah wahidah, dari satu telapak tangan ini, dan dia diulangi sebanyak 3 kali. Jadi dibagi 2 ya, kumur-kumur setengahnya, sisanya untuk beristinsaq, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali masukkan ke dalam mulut, kemudian sisanya dimasukkan ke hirup ke rongga hidung. Ya. Kemudian mengeluarkannya itu disebut dengan istinsaq. Memasukkan ke hidung itu disebut dengan istinsyaq. Ya. Ini punya sunnah. Mungkin kalau misalkan teliti ya, mungkin luar biasa ini. Apa di balik sunnah itu? Ya, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan yang sangat besar ya. Dari segi kesehatan itu mungkin luar biasa ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahrir lihyah al-kasar, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau mengambil seteguk air dan memasukkannya di bawah dagunya. Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya dan mengatakan, inilah yang diperintahkan Rabbku kepadaku. Ya. Jadi mengambil seteguk air, kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah mengusap seluruh kepala. Ya. Jadi ini seluruh kepala ini kalau diusap seluruhnya itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Dari depan ke belakang, balikan lagi ke depan sampai ke tengkuk ya, balikan lagi ke depan, itu hukumnya adalah sunnah ya. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedelapan adalah takrir mabain asal binyatain rukbain, yaitu mengusap jari tangan dan jari kaki. Ya. Jari tangan dan kaki ini jari-jarinya kita usap. Kemudian yang ke-9 adalah mengusap kedua telinga, luar maupun dalam, dengan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi air yang digunakan untuk telinga ini berbeda dengan yang kita gunakan untuk mengusap kepala ini, harus pakai air yang baru ya. Tapi dalam mazhab Hambali itu telinga ini bagian dari kepala, sehingga kalau menerapkan fikih Hambali, mungkin yang mazhabnya Hambali itu dia nggak perlu pakai air baru, cukup menggunakan air bekas mengusap kepala, langsung ke telinga sekali selesai. Tapi para Syafi'i itu beda ya, terpisah antara kepala dan telinga ini langsung dipakai, beda. Sehingga kepala beda, airnya yang digunakan harus berbeda ya, mengusap. Nah kalau kita mengusap telinga itu caranya adalah ya,
bagian luar telinga menggunakan ibu jari, sedangkan bagian dalam yang menggunakan jari telunjuk seperti ini. Itu dibasuh sebanyak 3 kali berdasarkan yang sunnah 10 ini adalah yaitu tasbis, yaitu membasuh atau mengusap 3 kali ya. Mengusap 3 kali. Kemudian yang 11 adalah mendahulukan yang kanan untuk tangan dan untuk kaki. Kemudian yang 12 adalah adab, yaitu mengurut-urut ya, adab imriyat al-umur, yaitu mengalirkan atau mengurut-urut ya, mengurut pada saat kita membasuh atau urut-urut. Agar apa? Agar kita menyempurnakan dulu basuhan ini sempurna masuk sampai ke kulit-kulitnya. Ya, sehingga tidak satupun ada yang kering tertinggal ya. Itu harus kita basahi. Kemudian 13 adalah permualat ya, berkesinambungan, menyambung terus, jadi tidak ada jeda karena misalkan air tiba-tiba macet gitu kan, atau misalkan pandai kayak anak kita ini kan, dulu tiba-tiba datang temannya lanjutin lagi gitu. Itu hukumnya adalah makruh. Kemudian ke-14 adalah itu terlalu tahjil, yaitu memanjangkan basuhan kepala, tangan dan kaki ya. Jadi burroh artinya adalah ghusl juz'i muqaddas, yaitu membasuh ya bagian pikir di depan kepala kita ini. Itu disebut dengan burroh. Kemudian tahjil artinya adalah membasuh ya ma fawqa dan fawqain, melebihi siku, di atas siku ini. Jadi kita bukan saja sampai di siku tapi melebihinya. Itu disebut dengan tahjil. Itu di tangan dan juga di kaki. Di kaki itu melebihi kedua mata kaki. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaannya, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalin min athari wudu. Faman istata'a minkum an yutila burrata falyaf'al." Disebut Muslim. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan bercahaya kepala, tangan dan kaki mereka karena bekas wudu. Siapa di antara kamu yang sanggup untuk memanjangkan basuhan kepala, tangan dan kakinya, maka silakan dilakukan. Jadi ini bercahaya lagi. Kalau sekarang mungkin mana cahayanya? Cahaya lampu. Tapi dari kiamat gelap ya. Maka pada saat itulah orang-orang itu dikenali dari cahayanya. Ini dulu waktu dulu dia menyempurnakan basuhan khususnya di bagian kepala, tangan dan kaki, melebihi basuhan kepala dan kaki. Jadi kalau di sini disebut dengan gurrah, kalau tahjil itu adalah bagian tangan dan kaki disebut dengan tahjil. Ya, kemudian al-i'tidal bil mahfuz nasarah, yaitu berhemat-hemat dalam menggunakan air dan boros. Kemudian istiqbal kiblat, ketika berwudu kita menghadap kiblat. Kemudian tidak berbicara pada saat kita sedang berwudu, mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian kita berdoa, yaitu membaca tasyahud selesai dari wudu. Dalam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Muslim. Ada lagi tambahan dari riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi tambahan dari Imam Nasai, subhanallahumma wa bihamdika, penutup majelis sekali. Jadi penutup majelis ini bisa juga dipakai untuk doa setelah kita berwudu. Nah mungkin ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, kita akan sampai dengan Isya. Ada? Oh ada. Nah, penutup. Kalau misalnya wudunya di WC atau kamar mandi itu kayak apa? Ya. Berwudu di mana saja itu tidak mempengaruhi kehabisan. Ya. Jadi tempat itu tidak menentukan kehabisan. Yang penting air yang digunakan wudu itu memenuhi syarat. Air yang digunakan wudu adalah air yang mutlak, bukan air yang mustahman, tidak bercampur dengan benda suci dan yang mengubah warnanya baunya. Ya, itu aja. Jadi berwudu di kamar mandi tidak ada masalah.
mengatakan itu tidak tercium bau dan tidak berbunyi. Iya. Itu tidak mengatakan itu Ustaz. Ya. Jadi ada hadis yang menyebutkan ya, yaitu apabila salah seorang kalian merasakan sesuatu, maka jangan keluar, artinya jangan tinggalkan sholatnya di dalam masjid sampai dia mencium baunya atau mendengar suara. Jadi artinya adalah kalau itu masih ragu-ragu dan masih ada keraguan, tapi keraguan ini tertutupi oleh besarnya keyakinan kita bahwa kita masih dalam kondisi wudu yang sah, maka kita tinggalkan keraguan karena mengambil keyakinan yang lebih besar. Ya. Jadi tetap sah kalau kita selama tidak mendengar suara. Jadi itu aja sih tandanya ya. Suara, karena kan ada yang tidak tercium tetapi suaranya ada, atau sebaliknya tidak bersuara tapi luar biasa gitu. Gaulnya karena begininya gitu. Jadi hebat Rasulullah SAW luar biasa ya. Belum ada suaranya tapi yang luar biasa meracuni. Jadi kalau misalkan salah satu dari keduanya tidak ada, ya, atau suara ataupun bau, ya, salah kita mengambilnya yakin. Nah, ini berdasarkan kepada kaidah yang menyebutkan asyakku la yazulu al-yakin la yazulu syak. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Misalkan keraguannya ada, keraguannya 20%, tapi keyakinannya 20%. Maka kita betul-betul sama kalau misalnya kita berwudu, kemudian kita ada aktivitas apa, makan, minum, ya mungkin 1 jam, 2 jam, betul kan? Nah kalau kita ragu-ragu, paling sedikit aja banyak, tapi kita masih yakin wudu kita belum batal, meskipun sudah 2 jam ya, antara sholat subuh sampai asar, kita tidak perlu wudu lagi untuk sholat asar. Kenapa? Al-yakin la yazulu syak. Keraguan itu tidak bisa hilang karena adanya kejadian dalam keraguan. Nah sebenarnya sabda Rasulullah itu kemudian menjadi kaidah, menjadi kaidah fikih bahwasanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Tapi kalau misalkan keyakinan kita batal ya, nah itu sebaiknya kita berwudu ya. Mungkin kita mendengar suaranya ya, baunya mungkin tercium juga, cuma orang tidak nyaman juga gitu. Ya Allah ada sesuatu. Itu aja ya. Ada. Dia tanya buat mungkin ibu-ibu, mungkin pada beberapa keadaan wudunya kan tidak barengan sama anak laki, mungkin baru beberapa keadaan. Kalau buat satu anak, kalau buat perempuan ada teknik tertentu nggak Ustaz? Soalnya kan udah bisa bukan? Oh iya. Untuk di tempat umum gitu ya, bagi perempuan ya. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi, kalau mengusap bagian ubun-ubun itu punya boleh. Yang penting dia mengusap surban atau kurung khimar yang menutupi kepala perempuan atau jilbabnya. Ya. Itu tidak ada masalah. Jadi nggak perlu misalkan buka di tempat umum. Ya. Nah kalau misalkan ada tempat khusus bagi perempuan ibu-ibu, itu bagus lagi. Dan itu pun juga nggak perlu dia buka seluruhnya, cukup dia buka sedikit, dia pernah satu helai di rumah lain. Kan juga kada dihitung juga itu. Kelapasan punya bilang gitu kan. Jadi cukuplah kita rasakan ada rambut yang terkena air selesai. Sisanya udah kita usap bagian jilbab ya, atau bagian kurung ibu yang menutup kepalanya itu seperti dengan khimar, itu udah cukup bagian atasnya kita usap. Itu kalau ada fasilitas khusus untuk ibu. Apalagi kalau misalkan berbau dengan jamaah laki-laki, nah itu nggak perlu kita buka meskipun hanya untuk membasuh bagian itu. Cukup misalnya bagian khimar untuk kepala yang sah. Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Artinya laki-laki saja gitu kan, apalagi yang perempuan yang kepalanya itu aurat, nah, rambutnya adalah aurat. Ya mungkin itu saja ya kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semuanya, melalui kita semuanya. Demikian doa yang besar dan akhirnya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.